Sudah lewat setahun sejak usaha toko alat tulis Tommy dan Risa di kota Gulung Tikar. Pandemi kemarin membuat pengeluaran membengkak dan pemasukan menipis. Meski Risa sempat coba jualan daring, tapi penghasilannya tak seberapa. Akhirnya, setelah banyak pertimbangan, mereka memutuskan pindah sementara ke desa, mengontrak rumah tua milik seorang kenalan lama orang tua Risa. Yang penting kita bisa napas dulu, Mas. Di sini murah, adem, nggak kayak di kota yang tiap hari bikin stres, ucap Risa pelan sambil mengelap keringat dari lehernya. Tommy mengangguk. Rumah kontrakan mereka berada di pinggir kampung Sidamulya, sebuah desa kecil di kaki bukit, sekitar 1 jam perjalanan dari kota terdekat. Rumah itu rumah limasan sederhana, sudah agak usang, tapi masih kokoh. Dindingnya setengah kayu setengah tembok, lantainya plesteran kasar, tapi halamannya luas, dan di belakangnya menghampar kebun singkong liar. Suasana kampung ini jauh dari bising. Setiap pagi hanya terdengar suara ayam jantan, lambaian pohon bambu, dan gemericik air parit kecil yang membelah jalan tanah di depan rumah mereka. Rumah tetangga terdekat berjarak sekitar 50 meter, dipisahkan oleh semak dan rumpun pisang. Tepat di sebelah kanan rumah kontrakan itu, ada sebuah rumah yang tampak lebih rapi dari rumah-rumah lain di kampung itu. Pagar bambunya utuh, cat rumahnya tidak terkelupas, dan bunga kenanga di halaman depannya sedang bermekaran. Risa sempat bertanya suatu pagi saat sedang menyapu halaman, "Itu rumah ada orangnya nggak ya? Tapi bersih banget." Tommy mengangkat bahu. "Tadi malam aku lihat ada cahaya dari balik jendelanya. Sepertinya ada." Tebakan mereka tak bertahan lama. 2 hari setelah mereka resmi pindah dan menata barang seadanya, datanglah seorang perempuan paruh baya mengetuk pagar rumah. Perempuan itu berkulit kuning langsat, wajahnya teduh, dan mengenakan kebaya coklat tua yang bersih. Ia membawa rantang kaleng 4 tingkat yang dibalut kain batik. "Permisi," sapanya lembut. Risa menyambutnya dengan senyum. "Ibu dari rumah sebelah ya?" "Iya, saya Bu Sarina. Lihat kalian baru pindahan. Saya cuma mau bawakan sedikit masakan kampung. Ada sayur endeso, tahu bacem, sama sambal tomat. Mudah-mudahan cocok di lidah." Tommy segera keluar dan menyalami beliau dengan sopan. "Wah, terima kasih banyak Bu. Nggak nyangka langsung disambut gini." Bu Sarina tersenyum kecil. "Di sini, kalau ada yang baru datang, ya biasa saling sapa. Lagian, saya senang masak. Kalau ada yang bisa ikut makan, ya lebih senang lagi." Setelah ngobrol sebentar tentang asal-usul mereka, Bu Sarinah pamit kembali ke rumahnya. Langkahnya ringan, hampir tak terdengar saat melewati tanah becek di pinggir pagar. Makanan yang dibawanya ternyata luar biasa enaknya. Sayur lompong itu jarang sekali dijumpai di kota, apalagi dengan rasa sedalam itu. Gurih, ada sedikit pahit dari daun talas muda yang malah bikin nagih, dan sambalnya pedas tapi wangi daun jeruk. "Ini bukan masakan biasa, Mas," ujar Risa sambil makan perlahan. "Ini kayak masakan orang zaman dulu, yang dimasak pakai hati, bukan sekadar bumbu." Sejak hari itu, Bu Sarinah rutin datang 2 hari sekali. Kadang membawa garang asem, kadang tiwul lengkap dengan kelapa parut dan gula merah, kadang hanya pisang goreng panas, dan secangkir wedang jahe dalam termos kecil. Risa pun mulai akrab dengannya. Mereka sering duduk di bangku bambu dekat pagar sambil ngobrol soal tanaman, harga cabai di pasar, atau sekadar cuaca hari itu. Tapi meski begitu, Risa menyadari satu hal. Bu Sarinah tidak pernah menyebutkan soal keluarganya. Tidak ada cerita tentang anak, suami, saudara,
atau asal-usul. Seolah hidupnya hanya sebatas pagar rumah itu. Satu hal lagi yang ganjil. Saat Risa mencoba membalas dengan mengantarkan kue bikinannya ke rumah Bu Sarina, rumah itu selalu tampak tertutup. Tidak ada suara, tidak ada cahaya dari dalam, dan pintunya selalu terkunci. Padahal, paginya Bu Sarina sempat mampir dan bilang akan ada di rumah seharian. "Mas, rumah Bu Sarina tuh kayak kadang ada, kadang enggak," ucap Risa pada Tommy suatu sore. Tommy yang sedang membersihkan selokan di belakang rumah mengangguk. Ia juga merasa ada yang janggal. Tapi rasa hormat dan kebaikan Bu Sarina selama ini menahan mereka untuk bertanya lebih jauh. Sampai akhirnya, suatu sore sepulang dari warung, Tommy menyapa Pak Seno, tetangga seberang jalan yang sedang merokok di depan rumahnya. "Pak, rumah sebelah tempat kami ngontrak itu, tetangganya Bu Sarinah ya?" Pak Seno mendongak pelan. Wajahnya berubah, sedikit bingung. "Bu Sarinah?" ulangnya pelan. "Yang rumah sebelah itu?" "Iya, tiap pagi sering bawain makanan ke rumah. Rapi rumahnya, ada pohon kenanga di depan itu, loh." Pak Seno diam agak lama, lalu berkata perlahan, "Mas Tommy, rumah itu kosong loh. Sejak lama, mungkin lebih dari 10 tahun. Yang punya dulu ya Bu Sarina, tapi setauku beliau sudah lama meninggal. Anaknya tinggal di Jakarta. Rumah itu nggak pernah ditempati lagi." Tommy mengerutkan kening. "Tapi saya sama istri sering dikirimi makanan dari sana, setiap 2 hari sekali." Pak Seno tak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan dan memandang ke arah rumah itu yang tampak remang di balik pohon kenanga. "Kalau begitu, panjenengan lebih baik tanya ke Pak RT. Mana tahu, memang sudah ada yang nempatin lagi." Sejak percakapan sore itu dengan Pak Seno, Tommy jadi lebih diam. Ada yang terus mengganggu pikirannya tentang rumah Bu Sarinah yang katanya kosong, tentang suara langkah sendalnya di tanah basah setiap pagi, tentang masakan hangat yang selalu datang dengan senyum ramah. Ia belum menceritakan hal itu pada Risa. Ia takut membuat istrinya khawatir. Apalagi sejak tinggal di desa ini, Risa tampak jauh lebih tenang dan ceria. Bahkan sekarang mulai berkebun kecil-kecilan di pekarangan belakang. Pagi itu, seperti biasa, suara langkah sendal dan ketukan pelan di pagar terdengar. Risa menyambut dengan semangat. "Bu Sarinah, lagi-lagi bikin repot nih. Saya cuma bawain bubur candil sama ketan serundeng Mbak. Mumpung tadi pagi semangat masaknya," jawab Bu Sarinah sambil tertawa kecil. Suaranya pelan, tapi jelas, ramah, dan tidak pernah terburu-buru. Hari itu, Risa mencoba menanyakan lebih dalam tentang keluarga beliau. "Bu, ibu tinggal sendirian terus? Anak-anaknya kemana?" Bu Sarinah tersenyum, lalu memandangi pohon kenanga di halaman depan rumahnya yang terlihat dari teras. "Anak-anak sudah besar, mereka di kota. Ibu betah di sini, tenang. Lagi pula, ibu senang kalau bisa masak untuk orang lain. Dulu itu yang bikin rumah ini hidup." "Dulu?" Risa sempat mengulang kata itu, tapi Bu Sarinah tak menjelaskan lebih jauh. Ia pamit tidak lama setelah itu. Beberapa hari berikutnya, Tommy mencoba mengamati rumah sebelah dengan lebih teliti. Ia berdiri cukup lama di dekat jendela, memperhatikan dari balik tirai. Anehnya, tak pernah ada tanda-tanda aktivitas, tak terdengar suara sendok, tak ada lampu menyala malam hari, dan tak ada satupun jendela yang dibuka. Namun tetap saja, setiap 2 atau 3 hari sekali, rantang kaleng itu selalu datang. Isinya selalu hangat. Rasanya selalu seperti masakan rumah yang dibuat dengan sepenuh hati. Dan itu membuat keduanya makin sulit
menyangkal keberadaan Bu Sarinah yang nyata, setidaknya dalam hidup mereka saat ini. Risa sempat bertanya sekali lagi pada Tommy, "Kita nggak pernah bisa nganter balik makanan ke rumah Bu Sarinah ya, Mas? Aku udah nyoba 2 kali, tapi rumahnya selalu kayak kosong. Pintu tertutup, jendela rapat, nggak ada suara apapun." Tommy akhirnya memutuskan untuk bicara jujur. "Sebenarnya aku udah sempat tanya ke Pak Seno," kata dia. "Rumah itu kosong sejak 10 tahun lalu. Bu Sarinah udah nggak tinggal di sana." Risa terdiam, keningnya berkerut. "Aku nggak ngerti, Ris. Kalau kosong, siapa yang tiap hari datang bawa makanan? Kita nggak mungkin halusinasi berdua kan?" Risa menelan ludah pelan. "Enggak, aku yakin dia nyata. Tangannya dingin waktu nyodorin rantang. Aku ngerasain itu." Dan memang, tubuh Bu Sarinah selalu sedikit dingin setiap kali bersalaman. Bukan dingin menakutkan, tapi seperti kulit orang tua yang sering di dalam rumah dan jarang terpapar matahari. Tapi tetap saja, jika benar rumah itu sudah lama kosong, lalu siapa Bu Sarinah yang selama ini hadir? Malam itu, Tommy tak bisa tidur. Ia duduk di kursi rotan di depan rumah, hanya diterangi cahaya remang bohlam gantung. Ia melihat ke arah rumah Bu Sarinah yang gelap total. Tak ada suara jangkrik dari sana, seolah halaman rumah itu menolak kehidupan. Tiba-tiba, samar-samar, tercium aroma harum daun jeruk dan santan rebus. Aroma masakan yang biasa datang saat pagi hari. Tapi ini tengah malam. Tommy menegakkan punggung. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Angin desa yang biasa sejuk malam itu terasa dingin menusuk tulang. Ia berdiri pelan, menatap rumah itu dari sela pagar bambu. Lalu, ia melihatnya. Cahaya samar dari dalam dapur rumah itu. Hanya sesaat, seperti kilat kecil, lalu gelap kembali. Esok paginya, Bu Sarinah datang seperti biasa. Kali ini ia membawa urap kelapa, nasi gurih, dan potongan tempe bacem yang manisnya pas. Senyumnya tetap hangat, langkahnya tenang. Tommy ingin bertanya langsung hari itu. Tapi entah kenapa, saat mata mereka bertemu, semua pertanyaan itu seolah menguap. Ia hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mengangguk. Bu Sarinah mengangguk pelan, lalu berkata lirih, "Terima kasih juga sudah mau tinggal di sini. Rumah-rumah di sini senang kalau ada yang menghidupinya lagi." Dan seperti sebelumnya, ia berjalan pelan menembus jalan setapak menuju rumahnya. Tapi kali ini, Tommy memperhatikan betul. Langkahnya tak meninggalkan jejak di tanah basah. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Tapi kebaikan Bu Sarinah mulai membuat tetangga sekitar memperhatikan. Bu Warti, tetangga dari ujung jalan, sempat mampir ke rumah kontrakan mereka. Ia wanita ceria yang biasa jualan jajanan pasar di sekolah dasar desa. "Mbak Risa, itu masakan enak banget ya. Saya kemarin dikasih sisa bacemnya katanya dari panjenengan." Risa tertawa kecil. "Itu bukan saya yang masak, Bu. Itu dari Bu Sarinah yang rumah sebelah." Tiba-tiba, wajah Bu Warti berubah. "Bu Sarinah, rumah sebelah yang ada pohon kenanga itu?" "Iya, kenapa, Bu?" Bu Warti tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk dan pamit buru-buru dengan alasan lupa menjemur tape di rumah. Dan malam harinya, Tommy mulai mimpi aneh. Ia melihat dapur tua penuh asap, suara ibu-ibu tertawa sambil mengulek sambal, dan suara lembut memanggil dari balik tirai bambu, "Makan dulu, Le." Ia terbangun dengan napas berat, keringat dingin di pelipis. Di luar rumah, langit masih gelap, tapi aroma daun jeruk dan bawang goreng menyelinap pelan dari arah rumah sebelah. Setelah kejadian mimpi itu, Tommy mulai merasa ada yang berubah. Bukan dari luar, tetap tak ada suara-suara aneh,
Tak ada penampakan ganjil, tak ada rasa takut yang nyata, tapi lebih ke dalam dirinya sendiri. Seperti ada satu bagian dari masa lalu yang ikut hidup bersamanya sejak tinggal di rumah kontrakan ini. Risa juga makin pendiam. Ia masih tetap menerima makanan dari Bu Sarinah, masih tersenyum saat menerima rantang kaleng itu, tapi kini lebih sering menyimpannya untuk dimakan sore hari, bukan langsung disantap. "Mbak Risa," ujar Bu Sarinah suatu pagi sambil menyodorkan bubur sagu mutiara dan pisang rebus. "Kalau ada waktu, coba mampir ke pasar lama di dekat balai desa. Ada warung kopi kecil, biasa saya ke sana dulu." Risa mengangguk, meski dalam hati ia bertanya-tanya. Warung kopi kecil di pasar lama. Bukankah pasar itu sudah hampir tak aktif? Yang tersisa cuma deretan bangunan tua beratap seng berkarat. Tapi ajakan itu membuatnya penasaran. 2 hari kemudian, saat Tommy sedang membantu warga memperbaiki gorong-gorong di ujung gang, Risa memutuskan mampir ke sana. Pasar lama itu benar-benar sepi. Beberapa kios sudah kosong, dindingnya mengelupas. Tapi di ujung barat ada satu warung kecil yang masih buka. Warung kopi bergaya jadul, dengan meja kayu panjang, termos besar di pojokan, dan etalase kaca penuh kue basah. Seorang ibu tua dengan rambut disanggul menyambutnya ramah. "Mau nyari apa, Mbak?" "Maaf, Bu, ini benar warung kopi yang dulu sering dikunjungi Bu Sarinah." Si ibu tua menoleh cepat. "Sarinah? Sarinah yang mana?" "Yang rumahnya di dekat jalan ke sungai. Yang rumahnya ada pohon kenanga itu." Wajah si ibu perlahan berubah. Bukan kaget, tapi seperti menahan sesuatu. "Loh, Mbak, kenal Bu Sarinah?" "Iya, saya ngontrak di rumah sebelahnya. Kami sering dikasih makanan sama beliau." Si ibu tak langsung menjawab. Ia lalu membuka laci tua di bawah etalase dan mengeluarkan sebuah buku catatan. Lusuh, sampulnya hampir lepas, halaman dalamnya menguning. Buku itu berisi catatan utang pelanggan warung dari tahun-tahun lalu. Ia membolak-balik, lalu menunjuk sebuah nama yang masih jelas tertulis. Sarinah, 3 gelas kopi jahe, 2 kue cucur, 1 teh manis. Tanggal terakhir, 12 Juli 2015. Itu terakhir kalinya dia ke sini. Setelah itu, nggak pernah kelihatan lagi. Risa menelan ludah. "Tapi, Ibu yakin? Kami baru pindah 2 minggu lalu, dan Bu Sarinah masih sering datang." Si ibu tua hanya tersenyum samar. "Saya tahu rumahnya. Saya tahu anak-anaknya. Mereka datang setahun sekali bersih-bersih rumah, itu pun cuma sebentar. Tapi orang tuanya, Bu Sarinah, sudah meninggal." "Meninggal kenapa, Bu?" Risa nyaris tak mendengar suaranya sendiri. Katanya jatuh di dapur waktu masak. Ketahuan 3 hari kemudian. Kasihan, padahal orangnya baik banget. Masakannya enak, suka ngasih makanan ke siapa saja. Kalau ada warga yang sakit, pasti ditengok. Suara ibu itu mulai bergetar pelan. "Dulu, waktu pasar ini masih ramai, beliau langganan di sini. Duduk di pojok, bawa rantang kosong. Pulangnya selalu bawa sesuatu. Tapi sejak beliau meninggal, pasar juga makin sepi. Seperti ikut pergi bersamanya." Risa tak menjawab. Ia hanya memandang meja warung, tangan gemetar memegang gelas teh hangat yang disuguhkan. Sore harinya, ia menceritakan semuanya pada Tommy. Kali ini mereka berdua sepakat, apapun yang sedang mereka alami, tidak boleh dibiarkan menggantung. "Aku nggak takut," kata Risa. "Tapi aku penasaran. Dan jujur aja Mas, aku merasa ada semacam ketenangan setiap kali beliau datang. Aku kangen masakan ibu. Dan entah kenapa, masakan Bu Sarinah tuh ngingetin aku sama almarhumah ibu."
Tommy menatap istrinya. Ia pun merasakan hal yang sama. Tidak ada rasa teror, tidak ada firasat buruk. Justru sebaliknya, kehadiran Bu Sarinah seperti membawa sesuatu yang dulu hilang dari hidup mereka. Perhatian, kehangatan, dan rasa rumah. Tapi tetap saja, logika mereka menolak. Orang yang sudah meninggal tak mungkin kembali memasak dan mengantar makanan. Akhirnya malam itu, Tommy memberanikan diri untuk mengunjungi rumah Bu Sarinah. Ia berjalan pelan melintasi pekarangan sempit yang memisahkan kedua rumah itu. Pohon kenanga di depannya bergoyang pelan ditiup angin. Aromanya tajam, menusuk hidung. Pagar bambu tidak terkunci. Ia mendorong pelan dan menyusuri jalan batu kecil menuju teras. Rumah itu gelap seperti biasanya, tapi malam itu terasa berbeda, lebih sunyi dari sunyi biasanya. Tommy mengetuk pintu kayu pelan. Bu Sarinah. Tak ada sahutan. Ia mengetuk lagi, lalu mencoba memutar gagang pintu. Terkunci. Tommy melongokkan wajah ke sela jendela. Tirainya tertutup, tapi ia sempat melihat sekilas di dalam. Ada meja kayu kecil, dan di atasnya sebuah rantang kaleng warna hijau, sama persis dengan yang selama ini dibawa Bu Sarinah. Keesokan paginya, Bu Sarinah tak datang. Tidak ada ketukan di pagar, tidak ada masakan. Hari berikutnya pun sama, dan hari-hari berikutnya, rumah itu tetap sunyi. Risa mulai merasa kehilangan. Ia bangun lebih pagi, menunggu, berharap suara lembut dan senyuman itu muncul lagi. Tapi tak ada yang datang. Sampai pada hari ke-7, Tommy dan Risa menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di meja dapur, rumah kontrakan mereka, yang semula kosong, tiba-tiba sudah ada rantang kaleng. Tidak ada suara yang mendahului, tidak ada yang melihat siapa meletakkannya. Tapi isinya lengkap, nasi liwet, sambal teri, telur pindang, dan kue lupis dalam daun pisang. Dan di atasnya terselip secarik kertas kecil, bertuliskan tangan halus. Terima kasih, sudah membuat rumah ini hidup kembali. Sarinah. Hari itu hujan turun sejak pagi. Deras, deras sekali. Langit kelabu, udara dingin menusuk ke dalam rumah. Tommy duduk di depan tungku dapur, memanaskan air untuk mandi. Risa masih berbalut selimut tipis di kamar, matanya sembab. Bukan karena sakit, bukan karena sedih yang biasa, tapi karena rasa kehilangan. 7 hari tanpa kehadiran Bu Sarinah telah meninggalkan kekosongan yang aneh. Kehampaan yang sebelumnya tidak pernah mereka rasakan, bahkan ketika bangkrut dan harus pindah ke desa. Aku nggak tahu, Mas. Lirih Risa saat pagi itu mereka duduk berhadapan. Selama ini aku kira kita yang menolong beliau, tapi sekarang aku sadar mungkin justru kita yang ditolong. Tommy mengangguk. Ia merasakan hal serupa. Kebaikan Bu Sarinah yang datang tanpa pamrih, seperti mengisi ruang kosong dalam hati mereka, menghapus kepahitan yang mereka bawa dari kota. Dan sekarang mereka ingin tahu, siapa sebenarnya Bu Sarinah? Kenapa beliau seolah muncul hanya untuk mereka? Dan kenapa rumah itu, yang katanya telah kosong sekian lama, bisa terus memberi mereka rasa hangat? Malam itu, Tommy kembali bicara dengan Pak RT, Pak Budi, yang tinggal di seberang lapangan kecil, dekat masjid. Pak Budi, maaf kalau saya lancang, tapi saya perlu tahu tentang Bu Sarinah, tentang rumah itu. Pak Budi menghela napas panjang. Mereka duduk di kursi kayu tua di bawah lampu remang berwarna kuning. Suasana sepi, hanya terdengar suara kodok dari sawah. Saya tahu, Mas Tommy. Sudah waktunya kamu tahu.
ucap Pak Budi akhirnya. Dulu, Bu Sarinah tinggal di situ bersama suaminya Pak Marto. Orang baik, sederhana, suka masak dan suka berbagi. Waktu ada kenduri yang selalu bantu masak ya Bu Sarinah. Kalau ada tetangga sakit, beliau yang duluan ngantar bubur atau sayur. Dan semua orang di kampung ini tahu, masakan beliau bukan sekadar enak, tapi ngangenin. Tommy mendengarkan dalam diam. Pak Budi melanjutkan. Waktu itu, Bu Sarinah lagi masak sendiri. Pak Marto sedang di luar kota, anak-anaknya sudah merantau. Warga baru sadar keesokan paginya. Beliau ditemukan tergeletak di lantai dapur. Kata orang-orang, beliau masih sempat berdiri, buka pintu, lalu jatuh. Jadi benar, Bu Sarinah meninggal di rumah itu? Tanya Tommy pelan. Pak Budi mengangguk. Setelah itu, rumahnya dibiarkan kosong. Anak-anaknya datang, bersih-bersih, tapi tak ada yang mau menempatinya. Kata mereka, terlalu banyak kenangan. Tapi kenapa sekarang beliau seperti kembali, Pak? Pak Budi memandang Tommy lama. Mungkin karena terlalu lama kosong, Mas. Rumah itu butuh kehidupan. Dan beliau mungkin hanya ingin melakukan hal yang paling ia sukai saat hidup. Memberi, masak, berbagi, dan memastikan orang lain merasa seperti di rumah. Tommy merinding mendengarnya. Bukan karena takut, tapi karena rasa haru yang dalam. Keesokan harinya, Risa berinisiatif untuk mengantar rantang kosong ke rumah Bu Sarinah. Ia membawa juga kue bikang buatannya sendiri. Kali ini, mereka nekat masuk ke pekarangan rumah itu. Halaman rumah masih bersih, tak ada debu, tak ada daun kering yang menumpuk. Pagar bambu terbuka. Mereka berdiri di depan pintu rumah yang selama ini tertutup rapat. Tommy mengetuk pelan. Tak ada sahutan. Tapi saat hendak pergi, jendela di samping pintu terbuka sedikit. Di balik tirai rendah yang kekuningan, mereka melihat meja kecil. Dan di atasnya tergelar 3 piring porselen tua, lengkap dengan sendok dan gelas air putih. Seolah seseorang baru saja selesai makan. Risa tak kuasa menahan air mata. Ia meletakkan rantang dan kue di depan pintu, lalu berbisik lirih. Terima kasih Bu Sarinah. Maaf, kami belum sempat membalas kebaikan Ibu. Angin tiba-tiba berhembus pelan. Pohon kenanga bergoyang perlahan. Aromanya menyusup hingga ke dalam hati. Malam itu, sebelum tidur, mereka mendengar suara halus dari luar rumah. Suara rantang kaleng ditaruh pelan di atas meja dapur. Saat Tommy menghampiri, rantangnya kosong. Tapi, di dalamnya terselip bunga kenanga segar dan selembar kertas kecil, bertuliskan tangan yang sama. Tidak perlu dibalas, cukup lanjutkan, kalau nanti waktunya tiba. Risa memeluk Tommy erat. Malam itu, mereka tak bicara apa-apa lagi. Risa mulai sering masak lebih banyak. Ia mencoba resep-resep sederhana yang dulu hanya ia masak untuk berdua. Sayur bening bayam, tahu bacem, sambal tempe, dan sesekali kue tradisional seperti nagasari atau kue putu ayu. Awalnya hanya untuk mereka sendiri, tapi lama-lama muncul dorongan halus dari dalam dirinya untuk berbagi. Entah itu ke Pak Seno sekeluarga, ke Bu Warti penjual jajanan, atau ke anak-anak kecil tetangga yang suka main layangan di sore hari. Tommy pun tidak tinggal diam. Ia mulai ikut kegiatan ronda malam, membantu bersih-bersih masjid, dan sesekali ikut gotong royong memperbaiki jalan kampung. Mas, kata Risa suatu sore sambil menyiapkan tumpeng kecil, aku nggak tahu kenapa, tapi setiap kali ngasih makanan ke orang, rasanya seperti aku sedang ngobrol lagi sama Bu Sarinah. Tommy tersenyum.
Mungkin karena memang itu yang beliau mau. Kita bukan cuma ngontrak rumahnya, Riz. Kita juga kayak ngontrak jiwanya. Dan sejak itu, mereka mulai menyebut rumah itu bukan sekadar kontrakan, tapi rumah kebaikan. Sebulan kemudian, kampung Sidamulya seperti berubah. Bukan drastis, bukan ajaib, tapi pelan dan alami. Anak-anak kecil mulai ramai main di lapangan, warung Bu Warti yang sempat sepi kini kembali laris, dan suara gending dari radio tua di rumah Pak RT kembali terdengar tiap sore. Pak Budi bahkan sempat berkata pada Tommy saat ronda malam, "Mas Tommy, saya nggak tahu ya, tapi sejak kalian tinggal, rasanya kampung ini balik hidup. Kayak zaman Bu Sarinah dulu masih ada." Tommy hanya tersenyum kecil. Ia tahu itu bukan pujian untuk mereka, tapi untuk jejak kebaikan yang tak pernah benar-benar hilang. Suatu pagi, saat Risa sedang menyiram bunga di halaman, datang dua orang perempuan muda yang tak dikenal. Mereka naik mobil kecil, berpakaian rapi, wajahnya lelah tapi sopan. Salah satu dari mereka memperkenalkan diri. "Saya dia, ini adik saya Reni. Kami anaknya Bu Sarinah. Kami dengar rumah ibu belakangan ini sering dibersihkan." Risa langsung terdiam. "Ibu kalian, beliau sudah wafat, kami tahu," potong dia pelan. "Tapi kami heran, waktu terakhir datang bersih-bersih rumah, kami temukan dapur rapi sekali, seperti habis dipakai orang masak." Reni menimpali. "Kami pikir kalian mungkin tahu, atau mungkin sudah tinggal di sebelah ya." Tommy yang baru keluar dari dalam rumah langsung menyambut dan mempersilakan mereka duduk. Percakapan mereka panjang, hangat, tapi penuh rasa haru. Tommy dan Risa menceritakan semuanya, tentang rantang kaleng, tentang masakan, dan tentang pesan terakhir yang tertulis di secari kertas. Mereka tak menyebutnya hantu, tak pula menyebut roh gentayangan. Mereka hanya bilang, Bu Sarinah masih sempat melakukan kebaikan terakhirnya melalui mereka. Dia terdiam lama, matanya berkaca. Ibu memang begitu. Sampai akhir hidupnya, beliau selalu pikirkan orang lain. Bahkan kami, anak-anaknya sering kalah nomor 2. Reni tersenyum kecil. Tapi itu juga yang bikin kami bangga. Dan sekarang, kalau boleh tahu, rantang itu masih ada? Risa mengangguk. Ia masuk ke dapur, lalu kembali membawa rantang kaleng warna hijau yang masih utuh. Bersih, rapi, dan tidak berkarat sedikit pun. Bahkan, aromanya masih menyimpan wangi masakan kampung. Dia memeluk rantang itu. "Boleh kami simpan?" Tommy mengangguk pelan. Sudah waktunya kembali. Hari itu, sebelum pulang ke kota, dia dan Reni mampir ke rumah ibunya. Mereka membuka jendela, membersihkan debu. Tapi, anehnya, di meja ruang tengah, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka berdua menitikan air mata. 3 lembar daun pisang, terlipat rapi, berisi lupis kelapa, dan sebuah kertas bertuliskan, "Terima kasih sudah kembali. Aku tenang." "Ibu, tak ada yang tahu dari mana makanan itu datang. Tak ada yang lihat siapa yang meletakkan. Tapi hari itu, dia dan Reni memutuskan satu hal. Mereka tak akan menjual rumah itu. Mereka akan membiarkannya tetap ada, tetap berdiri, tetap menyimpan kenangan dan jejak tangan lembut seorang ibu yang hidup untuk memberi. Sejak pertemuan itu, rumah Bu Sarinah tak lagi terasa sunyi. Dia dan Reni memang tidak tinggal di sana, tapi mereka berjanji akan datang sesering mungkin. Mereka bahkan meninggalkan kunci pada Tommy dan Risa, bukan sekadar sebagai tetangga, tapi sebagai penjaga kenangan. "Kalau kalian mau bersih-bersih, masak,
atau sekadar duduk-duduk di sana? Silakan. Rumah itu rasanya lebih hidup kalau ada yang nempatin, kata Reni sebelum berangkat pulang ke kota. Dan memang begitu kenyataannya. Rumah itu bukan lagi rumah kosong. Di setiap sudutnya ada rasa yang belum pergi, aroma yang belum lenyap, dan kehadiran yang tak kasat mata, tapi begitu terasa. Risa mulai sering memasak di dapur Bu Sarina. Ia tak tahu kenapa, tapi dapur itu, meski sudah tua, dengan kompor arang dan lemari kayu reot, terasa sangat nyaman. Seperti masakan apapun yang dibuat di sana akan selalu jadi lebih nikmat. Ia tak lagi merasa takut. Justru ada semacam ketenangan dalam setiap gerakan mengulek sambal atau mengukus nagasari. Dan saat aroma bumbu mulai merebak ke seluruh ruangan, ia merasa seperti ada yang duduk di kursi kayu pojok dapur, tersenyum melihatnya. Bu Sarinah ya? Bisiknya suatu hari. Tak ada jawaban. Tapi saat ia membuka panci kukus, kue yang ia buat matang sempurna, lebih sempurna dari biasanya. Tommy dan Risa memutuskan untuk tetap tinggal di desa itu. Kontrak rumah mereka diperpanjang setahun penuh. Dan di luar dugaan, rezeki mereka ikut mengalir. Risa mulai menerima pesanan kue dan masakan rumahan dari tetangga sekitar. Tommy ikut membantu warga dalam berbagai kegiatan, sampai akhirnya dipercaya jadi pengurus kas RT. Namun, yang paling menarik perhatian warga adalah satu kebiasaan baru mereka. Setiap Jumat pagi, Tommy dan Risa akan menyiapkan beberapa rantang berisi masakan tradisional. Mereka masukkan sayur bening, tahu bacem, sambal tempe, kadang tambahan kolak atau kue basah. Lalu mereka titipkan ke Pak RT, Bu Warti, dan 2 atau 3 tetangga yang membutuhkan. Dari siapa ini? Tanya Bu Warti, pertama kali menerima. Tommy tersenyum. Dari rumah sebelah. Sejak itu, rantang-rantang itu dikenal warga sebagai kiriman dari rumah sebelah. Sebuah tradisi kecil yang pelan-pelan tumbuh di kampung itu. Tak ada yang membahas lagi soal keanehan. Tak ada yang bertanya, kenapa rumah yang kosong bisa terus mengirim makanan. Semua orang hanya tahu, rumah itu pernah dihuni oleh seorang perempuan baik hati. Dan meski raganya sudah lama pergi, kebaikannya belum benar-benar berhenti.